up guys, welcome to DNY channel. Dan sekarang kita bakal bahas tentang K-pop yang lagi trending-trendingnya, lagi hangat-hangatnya, dan lagi banyak dibicarakan orang lainnya guys. Jadi tetap stay watching to this channel. Let's go. Hey. Oke guys, sebelum lanjut ke videonya, alangkah baiknya kalian itu Subscribe dulu channel kita guys. Oke, subscribe and leave like and comment of course. tolong. Ya guys, karena sekarang itu K-pop tuh lagi naik-naiknya dia di negara kami Indonesia ya guys. Karena ada Blackpink kayak gitu ya, Blackpink, belum lagi apa itu BTS kayak gitulah guys. Pokoknya banyak kalau disebut. Belum Momoland maksudnya. Momoland. Ya, itulah ya. Momoland ya. Terus apa ya? Oh iya, sekarang tuh kebetulan katanya ada yang seorang legend nih yang disukai negara kita Indonesia ya, apalagi, dan mungkin banyak negara sana yang suka. Itu siapa namanya tuh? Kyung Ji Won apa? Kwon Ji Young. Kwon Ji Won, Jiyoung ya. Kwon Ji. G-Dragon ya nama panggungnya itu ya kalau nggak salah. Lebih akrab ya. Lebih akrabnya. Jadi dia tuh katanya baru beres apa? Wamil ya itu kalau nggak salah. Iya, wamil dan sekarang wamil lagi mulai pembebasan. Ya, pembebasan katanya. Pembebasan. Tapi dengar-dengar tuh sampai di Indonesia tuh heboh banget gitu. Banyak berita lah ya ngebahas. Iya, tentang, banyak banget berita yang ngebahas tentang G-Dragon Bahkan keluar. sebelumnya itu pernah gua baca juga, sempat artikel-artikel luar negeri pun ngebahas gitu. Jadi bukan di Indonesia aja ya, otomatis jangan diremehkan lagi gitu. Betul sekali. Ini kembalinya Jennie ini bisa mungkin menyaingi boyband dan girl band terbaru ini, apalagi sejarahnya tuh gimana ya tuh dari Big Bang tuh benar-benar gitu. Sampai sebenarnya kita juga Big Bang. Ya. Gimana, Lip? Bang. Ya, sesuai judul kita ya, kita bakal ngebahas apa sih dan gimana sih gitu G-Dragon itu. Mungkin sedikit sejarahnya nggak apa-apa kali ya kita bahas ya. Sedikit sejarahnya gitu. Jadi G-Dragon itu apa namanya tuh, dulu itu pernah masuk ke grup musik Little Lulu ya kalau nggak salah namanya tuh ya, Little Lulu ya. Nggak tahu tahun berapanya sih ya, kita juga nggak begitu tahu. Tapi yang jelas di grup musik itu dia tuh sempat udah ngebuat album apa Natal, tapi kontraknya tuh dihentikan entah karena apa, dan itu tuh sempat ngebuat si legend kita itu terkejut gitu. Benar. Terkejut karena mungkin entah itu mungkin karena baru gue buat ini, masuk gue udah tiba-tiba diberhentiin gitu kan ya, kaget lah ya mungkin. Dan setelah itu jadi masuk ke SM Entertainment gitu ya, skill. Dan dia di situ tuh berlatih selama 5 tahun. 5 tahun guys di SM Entertainment. Latihan dance ya. Jadi sebelum ke YG itu kan ke SM Entertainment. Iya, sebelum ke YG itu dia sempat ke SM Entertainment ya, bukan SM Entertainment. Trainee sebagai trainee ya. Kalau kalian yang nggak tahu SM Entertainment gitu, berarti kalian nggak tahu K-pop kalian itu. Nggak tahu SM, nggak tahu K-pop, nggak tahu Super Junior, nggak tahu SNSD. Ya, itu udah legend ya. Ya, itu legend kita dulu awal K-pop. Into the New World. Bercanda, aku jadi promosi lagu orang. Jadi gini guys, setelah di SM Town itu dia tetap sebelum memutuskan keluar itu ya. Jadi di SM Town dia latihan dance 5 tahun, umur 8 sampai 13 tahun kalau nggak salah, sebelum dia memutuskan keluar gitu. Alasan dia keluar itu karena kalau nggak salah dia tuh bakatnya katanya nggak terasa di situ ya, dia keluar lah di situ. Kurang ya berarti dia sebenarnya kurang. Betul. Kurang, mungkin dia ngerasa nggak terasa dan akhirnya dia keluar. Dan singkat cerita juga bakat dia tuh tertarik sama musik hip hop gitu. Rapper, musik rap ya. Rap hip hop gitu. Dan dia gabung sama apa itu namanya tuh, sempat bukan gabung sih, terlibat dalam penggarapan album apa gitulah pokoknya sama Wu-Tang Clan. Itu tuh yang berasal dari mana tuh Wu-Tang Clan, gue lupa. Amerika ya. Amerika Serikat itu. Amerika ya, dia terlibat di situ. Nah, si bakatnya tuh ternyata
terhendus sama YG Entertainment. Tapi sebelum masuk ke YG itu kan dia pernah dipromosikan dulu kalau siapa itu orangnya kan? Sih promosi Jinusin bukan? Ya. Oh iya, jadi iya itu maksudnya, jadi YG Entertainment itu dia tuh masuk ke YG itu maksudnya ya dikenalin ke YG itu sama Jinusin ya. Apa sih? Jinusin itu senior YG sebenarnya sampai sekarang. Oh, Jinusin itu senior YG guys. Ya, sampai sekarang masih aktif. Masih aktif. Udah tua kali ya mukanya. Ya emang udah tua. Saya tahu gue yang tua-tua. Bercanda, maaf. Oleh Jinusin kalau nggak salah tuh dia tuh apa duo hip hop ya? Duo hip hop tuh maksudnya 2 orang maksudnya? Iya 2 orang. Jinu sama Sin. Iya gitu, jadi itu. Wah guys, coba dicek lah mungkin musiknya itu ya. Kayak sekarang itu kan Jidi sama Teyang, Jidi sama Teyang. Oh ling asa. Ya, sorry. Maksudnya apa namanya tuh? Dan put your hands in sorry. Ya, jadi sorry maaf kasar. Nah, siapa? By the way, back to Jinusin ya, atau Jinusin bukan Jenny Kim. Jinusin. Jinusin itu apa namanya? Ya kan duo hip hop ya. Nah, di situ tuh, tapi sebelum itu tuh gue lupa kasih tahu, Bro. Gue tuh lupa bahwa Jidi itu pernah jadi sebelum ke situ tuh pernah jadi rapper termuda dengan umur 13-nya itu loh. Iya loh, karena pada sebelum masuk ke YG itu kan pernah bareng sama rapper Amerika kan. Iya. Rilis ada di YouTube juga, ada loh video-video tentang apa sih namanya tadi tuh Wu-Tang Clan. Wu-Tang Clan. Bukan utang piutang ya. Wu-Tang Depan. Itu setelah di Jinusin dia kan dikenalin ke pendiri agensi YG Entertainment ya Wib ya. Iya. Di situ pendirinya tuh namanya tuh siapa? Yang Hyun Suk gitu bacanya. Yang Hyun Suk. Ya, gue bingung bacanya guys gitu. Jadi kalau salah pengucapan mohon maaf aja guys. Kencol. Dan dia tanda tangan kontrak. Dan setelah tanda tangan kontrak itu dia tanda tangan dia tanda tangan dan sedih. Bentar, gue tanya dulu, tanda tangannya tuh tanda tangan atau tanda tangan ini tulisan paragraf? Tanda tangan bangke, tulisan sambung. Oke, anjir panas. Jadi dia tuh yang sedih nih, sorry nih, yang sedihnya ini nih di saat dia tanda tangan gimana dikatnya kayak di saat dia tanda tangan kontrak. Kalian tahu nggak dia disuruh apa dulu? Pedih. Pedih nggak ya? Menurut lo suruh apa kira-kira bro? Kalau menurut gua sih sepengetahuan gua kayaknya langsung dance. Ya mungkin langsung dance atau langsung nyanyi gitu. Nyanyi, training, latihan atau semacamnya lah yang menuju ke dunia artis gitu. Itu ekspektasinya itu. Sebenarnya enggak guys. Jadi G-Dragon itu perih banget guys. Tahu nggak dia disuruh apa tuh? Dia disuruh bersihin studio. Terus serius? Bersihin studio. Terus ngisi botol minuman buat artis-artis lain. Seriusan? 1 tahun awal itu. 1 tahun awal itu dia kayak gitu guys. Parah loh, gue baru tahu banget itu. Iya, lu fans GD tapi nggak tahu gimana sih ah? Gue aja taunya tadi. Oke guys, jadi apa namanya? Dia tuh sempet bersihin kayak pembantu lah ya. Tapi mungkin. Itu beneran serius. Searching aja cari sendiri, dia jadi tukang bersih gitu anjing. Pembersih. Sumpah lah itu jauh dari ekspektasi. Enggak. Gua suka sama Didi gitu ya. Gua fansnya. Tapi yang sebelum yang gua tahu mungkin karena karena banyaknya artis-artis gitu ya. Yang sekarang apalagi kan sekarang dia udah jadi legend gitu. Otomatis kan pasti dulunya tuh dia latihan dulu kan sebelum itu mungkin. Tapi gua nggak nyangka loh dia sampai jadi tukang sapu-sapu, tukang bawain air ya. Gitu. Ya itulah. Jadi kita dulu seperti itu. Perjuangannya emang benar-benar. Iya. Padahal dia dari awal tuh udah belajar dancer, dia punya bakat mungkin nge-rap mungkin ya karena jadi rapper termuda dan dia masuk ke YG dan dia jadi tukang bersih dulu di tahun awal, ngisiin botol minuman. Tapi mungkin ya gitu maksudnya ingin menunjukkan bahwa proses itu nggak semudah itu, berproses dulu mungkin ya mungkin ya, proses dulu lah ya karena kesuksesan itu tidak langsung ya. Iya nggak langsung, itu butuh proses guys. Jadi pun mengalami hal masa-masa susah mungkin kan, dan
Pokoknya disitulah kesananya dia itu bertemu sama Yongbei. Tahu Yongbei siapa? Yongbei Yongbei itu siapa? Taeyang itu, Taeyang. Ya, jadi intinya yang kita bahas ini adalah datangnya kembali seorang legend G-Dragon yang dari Wamil gitu. Ya, tapi gue sempat baca-baca juga di salah satu artikel, katanya waktu dipoto itu hormat dia tuh nggak konsisten gitu. Ya, terus ada juga bilang dari netizen itu yang katanya kok udah Wamil tapi hormatnya masih kayak gini sih, dan banyak juga yang bilang dia tuh Wamil atau cuman sekedar liburan sih. Waduh, parah itu bro. Ya karena kan sebelumnya pernah juga ada berita GD itu sempat sakit juga kan waktu Wamil, jadi mungkin Pak netizen masih tanda tanya mungkin apakah G-Dragon ini Wamilnya benar-benar atau cuma sekedar main-main. Enggak sih gitu loh. Sebenarnya gini ya, apa sih, tahu nggak Taechun itu dia nggak disalahin kok karena salah hormat kalau nggak salah. Ya benar gak? Iya sih waktu itu. Nggak salah. Nah sekarang kenapa yang sekarang gara-gara salah hormat mungkin gini ya, atau gimana sih posisinya, gue juga maaf ya, bukan mungkin maksudnya nggak tahu gitu seperti apa. Benar. Kenapa harus jadi masalah gitu? Karena yang terpenting itu kan sahabat kita, mungkin kita sebut seperti itu ya, idol bias kita yang kita tunggu-tunggu gitu, untuk membuat karya kembali atau mungkin comeback kembali. Yang penting dia sudah menyelesaikan tugas Wamilnya dengan lancar mungkin ya gitu. Apa mungkin karena terlalu terekspos kayak di media. Terekspos gimana bro? Ya jadi mungkin terlalu banyak media yang mengekspos, akhirnya yang membuat artikel-artikel atau yang ya maklum lah, ini dunia maya bro, udah nggak aneh lah. Jadi mungkin ya ada juga orang yang iseng sedikit kesan, berarti ribet juga ya kalau misalnya jadi artis terkenal atau betul. Artis yang udah mendunia gitu ya, terus kesalahan sedikit pun itu dikritik. Iya, jadi kan masalah gitu. Tidak apa masalah, yang penting dia beres kan, tugas beres, wajibnya terberes, bikin karya, udah dia muncul lagi buat ngibur kita bro. Gak usah masalahin hal seperti itu. Gue tahu mungkin gue nggak tahu ya apakah masalah hormat itu fatal atau enggak gue, tapi maaf aja, maaf ini sebelumnya kami sebagai fans-fansnya jadi atau yang lain ya udah tidak mempermasalahkan. Oke. It's just come on man, let it go lah, biarkan. Kita sekarang penting tahu nih, idol kita udah kembali, lu ngapain hujat gara-gara masalah gini? Benar banget gitu. Ya, jadi sekarang kita ayeuna mah. Sekarang yang kita lakukan, maksudnya kita sebagai PJJ, kita berharap jadi bisa semakin lancar ke depannya, amin gitu ya. Maksudnya semoga jadi berkarya kembali. Dan gini loh, harapan kita, berharap gak sih kita kalau Big Bang itu kembali lagi berlima gitu. Iya, itu adalah itu mungkin pembahasan terakhir ya, terakhir ya. Ini sekarang nih ya, kita bahasan terakhir nih sebelum kita pamit nih ya. Ya pokoknya lah, apapun yang terjadi untuk Big Bang atau untuk G-Dragon, untuk YG kedepannya mungkin bakalan lebih bagus lagi ya, karena mungkin sudah dari masa-masanya itu sudah harus dibuang lah ya. Mungkin gimana dibuang? Enggak, jadi mungkin hal-hal yang dulu dapat kasus YG gitu kan, Big Bang, Seungri dan lain-lain gitu kan. Betul. Jadi pelajaran mungkin ya. Itu mungkin jadikan pelajaran mungkin ya, untuk apa yang terjadi di belakang ya sudah terjadi ya. Tapi itu bisa menjadi pelajaran buat mungkin artis kita gitu. Karena artis kita siapa? Artis kita gitu yang kita banggakan. Apapun yang terjadi kita tetap fans Big Bang ya, yang dulu atau yang sekarang. Seungri maupun dia sudah di luar Big Bang, kita selalu senang dengan Big Bang. Ya udahlah, gitu aja guys ya. Udah sampai segini aja dulu video tentang pembahasan yang lagi trending sekarang, lagi hot-hotnya gitu. Hot berita ya, bukan hot yang lain-lain. Ya, jadi mungkin nggak usah banyak lama-lama lagi. Kalau banyak-banyak lama mungkin kalian bosan gitu ya. Ya jadi guys, maksudnya mungkin inilah gitu akhir dari pembicaraan sekarang ya, mungkin pokoknya sukses kita buat Big Bang. Lanjut lagi nanti ke depannya. Mungkin apa lagi nih yang bakal kita bahas? Nanti kita akan bahas konten-konten selanjutnya mungkin ya. Apa yang akan booming, mungkin nanti bisa ada BTS atau Momoland ya. Lagi. Tapi nggak semua K-pop kok kita bakal bahas. Iya, kita bakal ada yang kita juga bisa buat sesuatu yang buat kalian tertawa mungkin. Iya.
Lebih baiknya tuh ke kaum pria ya. Sekian guys ya. Thanks for watching. Oke, dan jangan lupa nih subscribe, like, and comment, di bawah. Share. Ya, share. Bagikan juga ya. Share guys. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih. Bye bye. Kita bertemu lagi di episode berikutnya.